Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Igusti Ngurah Suryantara, pada pemrograman berorientasi objek. Pada materi kedua ini, kita akan membahas tentang mengenal struktur bahasa Java. Sebelum saya lanjut membahas materi, marilah kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Pokok bahasan pada materi kali ini adalah sejarah bahasa pemrograman Java, keyword, tipe data, operator pada Java, fungsi input dan output pada Java, jenis-jenis exception pada Java, membuat tampilan teks, dan GUI. Sejarah bahasa pemrograman Java. Java dikembangkan oleh Sun Microsystems, dirilis sekitar tahun 1991 dengan nama OAK. Sekitar tahun 1995, nama OAK diganti dengan nama Java. Yang menjadi ide dasar dari bahasa pemrograman Java adalah membuat bahasa pemrograman yang portable dan independen terhadap platform. Bila menggunakan Java, dapat membuat program yang bisa ditanamkan pada berbagai peralatan seperti handphone, microwave, remote control, dan lain sebagainya. Yang menjadi konsep bahasa pemrograman Java, tulis sekali, dijalankan di mana saja. Sintak bahasa pemrograman Java merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C dan C++. Yang menjadi karakteristik bahasa pemrograman Java, Java berorientasi objek, platform independen, sederhana, aman, arsitektur netral, portable, powerful, dengan performa tinggi, terdistribusi, dinamis. Itulah yang menjadi karakteristik dari bahasa pemrograman Java. Arsitektur Java. Sun Microsystems membagi arsitektur bahasa pemrograman Java menjadi 3 kelompok, yaitu Enterprise Java, Standard Java, Micro Java. Enterprise Java untuk aplikasi berbasis web, Standard Java yang biasa dikenal sebagai bahasa Java. Micro Java merupakan subset dari Enterprise Java, banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi wireless device dan mobile device. Integrated Development Environment adalah software yang digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi. Banyak ide yang dapat digunakan untuk membuat program. Salah satunya adalah NetBeans, JCreator, Eclipse. Pada materi ini kita akan menggunakan dari NetBeans. Struktur program Java. Setiap bahasa pemrograman memiliki struktur tersendiri untuk membuat program. Struktur inilah yang menjadi kerangka dalam menyusun program. Di dalam struktur ini akan ada berbagai macam sintak atau aturan penulisan program di dalam membuat program. Struktur pada bahasa pemrograman Java dapat dilihat dalam ilustrasi berikut ini. Karena kita berorientasi objek, maka struktur kelas adalah seperti pada gambar ini, yaitu dimulai dengan nama kelas, diikuti dengan nama kelas, kemudian ada awal blok, kemudian ditutup dengan awal blok. Bila ada atribut dalam kelas, maka kita mendeklarasikan atribut tersebut. Bila ada metode, maka kita mendeklarasikan metode tersebut. Kemudian metodenya mereturn value-nya seperti apa. Nah, dalam contoh ini, return value-nya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, bila di dalam kelas tersebut akan menerima input dari keyboard, bisa kita mengimport library yang digunakan untuk menerima input dari keyboard. Itu merupakan struktur dari kelas yang diciptakan di Java.
Untuk main programnya, strukturnya adalah bila kelas sudah diciptakan, maka kelas tersebut dapat dijadikan objek. Maka sintaksnya adalah nama kelas, nama objek sama dengan new nama kelas. Blok ini merupakan blok main program. Bila ada library yang perlu diimport, maka taruh di paling atas. Kemudian bila ada statement, maka ada di daerah main program. Jadi seperti ini kurang lebih blok main program yang ada di Java. Kita pelajari keyword, tipe data, dan operator pada Java. Keyword. Setiap bahasa pemrograman memiliki keyword atau kata kunci. Keyword merupakan istilah-istilah yang sudah dikenal dalam suatu bahasa pemrograman, sehingga keyword tersebut tidak boleh digunakan untuk mendeklarasikan nama variabel, nama metode, dan lain sebagainya. Berikut jenis-jenis keyword yang sudah dikenal dalam bahasa pemrograman Java. Ini merupakan daftar keyword yang sudah didefinisikan di dalam bahasa pemrograman Java, seperti abstract, boolean, break, byte, ya, dan lain sebagainya. Tipe data pada Java. Setiap bahasa pemrograman memiliki tipe data. Berikut jenis-jenis tipe data yang ada pada Java. Ada tipe boolean, karakter, byte, short, int, long, float, double. Jenis operator pada Java. Setiap bahasa pemrograman memiliki jenis-jenis operator. Jenis-jenis operator pada bahasa pemrograman Java seperti operator aritmetik, operator tunggal, operator pembanding, operator logika, operator assignment, presiden. Operator aritmetik. Operator aritmetik digunakan untuk melakukan operasi-operasi matematik seperti plus, minus untuk melakukan pengurangan, perkalian, pembagian, sisa pembagian, dan penyambung string. Operator tunggal dengan simbol plus, minus, kenaikan dengan simbol plus plus, operator penurunan dengan simbol min-min, dan operator lawan dengan simbol tanda seru. Operator pembanding dengan simbol sama dengan, dua kali sama dengannya, tanda seru sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tanda tanya titik dua untuk perintah pendek dari if, then, else. Operator logika AND dengan simbol double tanda dan, kemudian ada OR dengan simbol garis tegak dua kali, kemudian NOT dengan simbol tanda seru. Operator assignment dengan simbol sama dengan, kemudian plus sama dengan, juga bisa digunakan untuk melakukan, misalkan B plus sama dengan A, sama dengan artinya melakukan perintah B sama dengan B ditambah A. Simbol minus sama dengan, sama artinya dengan B sama dengan B kurang A. Simbol presiden untuk postfix, unary, kemudian multiplikatif, adatif, shift, relasional, persamaan. Kemudian ada bitwise AND, bitwise XOR, bitwise OR, logical AND, logical OR, conditional, assignment, koma. Kita pelajari fungsi input dan output pada Java. Fungsi input. Fungsi input digunakan untuk menerima masukan dari user ke dalam program.
kita harus membuat scanner terlebih dahulu sebelum menerima input dari user. Secara scanner disimpan di dalam library file yang bernama Java Util Scanner. Nah, bila cara menggunakan, maka sintaknya adalah scanner, nama scanner sama dengan new scanner system.in. Contohnya, misalkan kita declare sebuah variabel, maka scanner input, nama variabel kita adalah input, bisa diganti dengan yang lain, misalkan masukkan, maka scanner input sama dengan new scanner system in. Nah, di sini harus kita ingat perintahnya ada next, digunakan untuk menerima masukan dengan tipe data karakter. Next line digunakan untuk menerima masukan dengan tipe data string. Next in digunakan untuk menerima masukan dengan tipe data bilangan bulat atau integer. Next float digunakan untuk menerima masukan dengan tipe data berkoma atau bilangannya pecahan. To uppercase mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital. Ini untuk manipulasi string. To lowercase mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Substring mengambil sebagian isi string. Compare to membandingkan dua buah string. Dengan returnnya adalah integer. Index of mencari indeks dari sebuah karakter. Contain membandingkan dua buah string dengan return value-nya adalah boolean. Concat mengubah dua buah string. Endwait pengecekan apakah value string diakhiri karakter tertentu. Startwait pengecekan apakah value string diawali karakter tertentu. Length mengetahui panjang karakter dari value string. Equal membandingkan isi string. Equal ignore case membandingkan isi string tanpa membedakan huruf kapital dan bukan kapital. Fungsi matematik yaitu ada absolute untuk menghasilkan nilai absolut, kemudian ada untuk pembulatan nilai ke atas, untuk pembulatan nilai ke bawah menggunakan floor, kemudian floor deep pembulatan ke bawah dengan membagi parameter pertama dengan parameter kedua. Min untuk memberikan nilai minimal, kemudian max untuk memberi nilai maksimum. Round untuk pembulatan suatu nilai, random untuk menghasilkan bilangan acak, squared untuk menghasilkan akar dari parameter atau variabel. Kemudian untuk pangkat, sin untuk sinus, cos untuk cosinus, tangen untuk tangen. Kemudian jenis-jenis library yang bisa diimport ke dalam bahasa Java, yaitu untuk Java lang berisi library utama, util berisi library struktur Java, io berisi untuk input output, tag untuk mendukung penanganan teks, tanggal dan bilangan, dan message. Kemudian untuk matematik menggunakan match. Kemudian ada swing, ada JavaX dan yang lainnya. Kemudian ada bin, kemudian ada SQL, kemudian ada yang lainnya. Fungsi output. Fungsi output digunakan untuk menampilkan suatu nilai ke layar atau ke screen. Pada bahasa pemrograman Java, ada beberapa fungsi output yang dikenal, yaitu print, println, dan printf. Mari kita lihat kegunaannya. Print digunakan untuk menampilkan informasi ke layar dalam satu baris tanpa berpindah baris baru. Sintaknya adalah system.out.print. Ini adalah string yang akan dicetak.
bila ada argumen, maka plus argumennya apa. Contoh, sistem titik out titik print. Stringnya adalah luas segitiga yang akan dicetak ke screen. Kalimat ini adalah argumen untuk variabel, maka plus luas untuk misalkan nama variabelnya luas. Println digunakan untuk menampilkan informasi ke layar dan berpindah baris baru. Sintaknya adalah sistem titik out titik println. Bila mencetak string berada dalam tanda kutip double plus argumen. Contoh, sistem titik out titik println. String yang akan mau dicetak apa, kemudian argumen atau variabel. Printf digunakan untuk menampilkan informasi ke layar dengan menggunakan format. Sintaknya adalah sistem titik out titik printf. String apa yang mau dicetak, kemudian argumen. Sistem titik out titik printf. Misalkan stringnya luas segitiga, formatnya yang akan digunakan %d. Berarti kita akan mencetak bilangan bulat atau desimal dengan argumennya misalkan luas. Nah, ini harus diingat sintaknya. Ini untuk melakukan konversi format yang kita gunakan ya. Ada %d dan selainnya, yaitu ada %f untuk bilangan berkoma. Kalau %d bilangan bulat integer, %f bilangan berkoma, %c untuk karakter, %s untuk string. Kemudian ada escape sequence, yaitu untuk \n membuat baris baru, \t untuk memberikan tab, \b menyisipkan backspace, \r, kemudian ada \f ya. Jadi harus diingat karena nanti akan sering digunakan, terutama \n untuk membuat baris baru. Kemudian ada \/ bila untuk mencetak simbol backslash tanda kutip 1, backslash tanda kutip 2. Kemudian ada %% untuk mencetak simbol persen. Nah, sintaknya adalah sistem titik out titik printf. Ini adalah string yang mau dicetak di screen. Ini \n berarti akan berganti baris baru dengan mencetak dengan format bilangan bulat integer. Jenis-jenis exception pada Java. Jenis kesalahan dalam membuat program dibagi dalam 3 kategori, yaitu syntax error, runtime error, kemudian logic error. Exception dipicu dari runtime error dan digunakan sebagai sarana melaporkan kondisi-kondisi kesalahan. Nah, ini daftarnya ya. Kemudian kita lanjut, ini juga daftarnya. Nah, ini untuk masih nyambung daftar-daftar daripada error. Nah, menampilkan exception, kita bisa menggunakan perintahnya itu getMessage, mengembalikan nilai string yang berisi pesan rinci tentang objek yang mengalami exception. Kemudian ada toString, ini ya. Ada print stack time. Nah, kita sekarang memasuki inti materi pada pertemuan kali ini, yaitu membuat tampilan teks dan dalam tampilan GUI Graphical User Interface. Bahasa pemrograman Java menyediakan 3 kelas untuk membaca nilai yang diinputkan, yaitu scanner, buffer reader, konsol. Penggunaan kelas disebut
digunakan untuk membaca input berbasis teks atau yang dikenal dengan konsol. Bila berbasis GUI, maka dapat menggunakan kelas yang lain seperti JOptionPane dan InputBox. Penggunaan scanner. Pada latihan kita kali ini, kita akan menggunakan scanner untuk menerima input dari user yang dientrykan dengan keyboard. Nah, studi kasus kita kali ini seperti ini. Ada sebuah kelas diagram, perhatikan gambar kelas diagramnya. Misalkan nama kelas kita adalah CLS dokter. Ini CLS ini adalah inisial aja, nggak usah dipakai juga nggak masalah. Ini biar mudah diingat. Oh ini kelas, oh ini objek, untuk membedakan aja. Misalkan nama kelas kita adalah CLS dokter. Kelas dokter memiliki 3 atribut, yaitu ID dokter dengan tipe data string dengan jangkauan nilainya public, nama dengan tipe data string dengan jangkauan nilainya public, gaji dengan tipe data integer dengan jangkauannya public. Ya, di sini dengan simbol plus. Pada pertemuan pertama kita atau materi pertama kita sudah membahas kalau public seperti apa, kemudian kalau private seperti apa. Dalam kelas dokter memiliki 2 buah metode, yaitu tunjangan dan total gaji. Tunjangan didapatkan dari 10% dari gaji. Total gaji sama dengan gaji ditambah tunjangan. Nah, karena kita melakukan program dengan konsep berorientasi objek, maka kita ciptakan kelas. Nama kelas kita adalah CLS dokter dengan 3 buah atribut. Karena berjangkauan nilai public, maka di sini bisa kita kasih keterangan public string ID dokter. Tapi kalau tidak diketik kata publicnya, maka secara default Japa memaknai bahwa atribut ini adalah berjangkauan nilai public. Maka string ID dokter, string nama, integer gaji. Apabila atribut ini sudah dideklarasikan, maka kita membuat metodenya, yaitu tunjangan. Metodenya kita gunakan fungsi, maka public plot tunjangan. Return value-nya adalah gaji dibagi 100 kali 10 atau 10%. Kemudian kita buat metode total gaji, return value-nya adalah gaji ditambah tunjangan. Apabila kita sudah selesai membuat kelas ini, maka kita lanjut ke main program. Nah, karena kita menggunakan scanner, maka kita deklarasikan variabel misalkan bernama input. Scanner input sama dengan new scanner system.in. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat objek. Nama kelasnya kita sebutkan CLS dokter, nama objeknya kita sebutkan obj dokter sama dengan new nama kelasnya CLS dokter. Kemudian kita akan menerima masukan ke atribut-atribut yang sudah kita deklar di kelas, yaitu ID dokter, nama, dan gaji. Maka kasih message ke screen atau ke layar monitor system.out.print ID dokter. Maka untuk menampung nilainya di atribut ID dokter, kita sebutkan nama objeknya, objek dokter titik ID dokter sama dengan input titik next line. Nah, ini untuk berpindah baris ke atribut nama system.out.print, kemudian nama, kemudian nama objeknya, atributnya nama sama dengan input titik next line. Kemudian kita baca atribut gaji, system.out.print gaji. Nama objeknya, objek dokter titik gaji sama dengan input titik next in, karena tipe datanya integer. Ini next line digunakan untuk dengan tipe data string ya.
Kemudian kita cetak hasilnya, yaitu dengan perintahnya println. Nah, ini untuk baris kosong, ini untuk mencetak kalimat berkas dokter, ini untuk mencetak string ID dokter dengan argumennya adalah nama objeknya, kemudian nama atributnya, objek dokter, ID dokter. Kemudian di sini objek dokter titik nama dokternya siapa, misalnya parameternya apa di sini ya. Argumennya atau variabelnya. Kemudian gaji. Nah, kemudian di sini tunjangannya. Nah, kita sudah mulai menggunakan format. Ya. Kita pelajari tadi di awal format-formatnya. Kemudian untuk total gaji. Maka kalau di running, programnya kurang lebih akan menampilkan output seperti ini. ID dokter kita entrykan, nama kita entrykan, gaji kita entry ya kan. Setelah masing-masing atribut ini menerima nilai, maka dia akan mencetak ID dokternya berapa yang dientrykan, namanya siapa, gajinya berapa. Maka metodenya akan bekerja, tunjangan 10% dari gaji, kemudian total gaji adalah gaji ditambah tunjangan. Nah, kurang lebih seperti itu konsep berorientasi objek dengan mengimplementasikan input menggunakan scanner. Walaupun di pertemuan pertama kita sudah menggunakannya, namun fokus kita adalah pada materi ini adalah menampilkan tampilan dalam mode text dan grafik. Ini disebut sebagai tampilan mode text karena dia formatnya adalah dalam mode text. Selain menggunakan scanner, kita juga bisa menggunakan buffer reader untuk menerima input ya. Kelas buffer reader tidak hanya untuk membaca nilai dari keyboard. Kelas buffer reader dapat juga digunakan untuk membaca input dari file dan jaringan. Bila menggunakan kelas buffer reader, terdapat pada paket Java IO. Nah, ini pada materi ini tidak membahas ini karena fokus kita adalah scanner dan dalam tampilan mode grafik. Nah, namun pada kesempatan lain kita akan membahas ini, mungkin akan saya membuatkan video tersendiri atau bisa dieksploitasi secara mandiri. Kemudian ada konsol. Kelas konsol hampir sama dengan menggunakan buffer reader. Pada kelas konsol juga menggunakan fungsi readline untuk membaca input. Kelas konsol hanya bisa digunakan di lingkungan konsol seperti terminal. Kelas konsol tidak bisa langsung digunakan di NetBeans. Untuk itu dilakukan kompilasi secara manual. Nah, jadi kalau mau menggunakan konsol, kita tidak bisa menerima input dari jaringan, tetapi dari terminal. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kita membuat program dalam tampilan di grafik. Kali ini akan mengimplementasikan input berbasis graphical user interface pada program Java. Kita dapat membuat input dialog box untuk memasukkan nilai. Nah, perintahnya kita harus menggunakan G-option pane titik show input dialog. Kita lihat programnya. Nah, kita gunakan kasus dokter latihan kita. Misalkan nama kelas kita adalah CLS dokter dengan 3 buah atribut dan 2 buah metode. Atributnya ID dokter, nama, gaji. Metodenya adalah tunjangan dan total gaji. Nah, apabila kelas ini sudah dibuat, maka kita ke main program. Untuk menerima inputnya kita menggunakan dideklar ya. Nanti jangan lupa mendeklarasikan kelas menjadi objek atau instansasi kelas menjadi objek. Nama kelasnya, nama objeknya sama dengan new nama kelas. Kelas dokter,
objek dokter sama dengan new class dokter. Nah, karena kita menggunakan show input dialog, maka kita isi nih kita isi atribut dokter, objek dokter titik ID dokter sama dengan J option pane titik show dia input dialog. Ini keterangannya apa? Misalkan ID dokter. Maka berikutnya adalah sistem titik out titik println input ID dokter, dipisah dengan tanda plus. Nama objeknya apa? Objek dokter. ID apa yang mau atribut apa akan yang mau ditampilkan atau dibaca? ID dokter ya. Nah, jadi seperti ini. Setelah ID dokter, maka kita untuk atribut nama, objek dokter titik nama sama dengan J option pane titik show input dialog nama dokter. Nah, di sini sistem titik out titik println input nama dokter. Ini tanda plus untuk ininya, pemisahnya, objek dokter nama. Kemudian untuk gaji kita tampung dulu nilainya karena ini bertipe data integer, karena di dalam menggunakan input dialog nilai apapun yang kita masukkan diperlakukan sebagai string, walaupun angka sudah kita deklar di atribut adalah tipe data integer, namun dia akan menjadi tipe data string. Maka sementara kita tampung di dalam sebuah variabel, kita deklar di sini string m gaji. Ini untuk menerima nilai yang diinputkan untuk gaji lewat input dialog. Maka kita tampung dulu dengan tipe data string. String m gaji sama dengan J option pane titik show input dialog gaji. Maka berikutnya sistem titik out titik println input gaji plus m gaji. Kemudian atribut gaji dalam objek dokter, objek dokter titik gaji sama dengan, nah di sini kita lakukan konversi karena di sini string, maka convert dia lagi ke integer karena gaji di kelas kita deklar dengan tipe data integer. Nah, ini ya perintahnya. Kemudian ini kita mencetak println untuk mencetak baris kosong, menampilkan data, kemudian berkas dokter, kemudian ID dokter. Ini adalah objek dengan atributnya. Nama dokter dengan objek dan atributnya, gaji dokter dengan nama objek dan atributnya. Kemudian tunjangan dengan format nilai, kemudian objek dengan atributnya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya. Ada kotak dialog untuk memasukkan ID dokter, ada kotak dialog untuk memasukkan nama dokter, ada kotak dialog untuk memasukkan gaji. Maka dia akan outputnya akan tampil seperti ini. Ini outputnya masih menggunakan mode text, inputnya aja menggunakan mode grafik. Pada latihan berikutnya kita akan membuat inputnya menggunakan mode grafik, outputnya juga ditampilkan di mode grafik. Jadi outputnya ini ditampilkan di mode grafik, bukan teks lagi. Kita akan jadikan latihan mandiri nanti. Nah, ini beberapa contoh dialog box. Ada show input dialog, kemudian ada show message dialog, kemudian ada show input dialog, kemudian ada show message dialog. Kemudian sini untuk konfirmasinya. Nah, ringkasan. Untuk menguasai suatu bahasa pemrograman, ada baiknya menguasai struktur bahasa pemrogramannya, tipe data, operator. Pada bahasa pemrograman Java yang banyak menggunakan library atau pustaka yang dibutuhkan saat membuat program. Dengan mengetahui struktur bahasa pemrograman Java dan library-nya dapat mempermudah dalam membuat program pada bahasa pemrograman Java. Nah, ini ada latihan mandiri, tak lengkap rasanya bila tidak ada latihan mandiri, seperti sayur tanpa garam.
Latihan mandiri pertama adalah untuk menyelesaikan menghitung volume balok. Balok memiliki panjang, tinggi, dan lebar. Kalau ini diterjemahkan ke dalam kelas diagram, maka kelasnya menjadi nama kelas adalah balok, atributnya adalah panjang, tinggi, lebar. Dengan metodenya adalah mencari volume balok. Ya, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Silahkan dibuat programnya. Di sini panjang, tinggi, dan lebar menggunakan jangkauan nilai publik. Silahkan. Nah, hasilnya yang berupa kasus ini kurang lebih seperti ini. Ya, inputnya menggunakan input dialog box. Ini menyatakan masukkan panjang, masukkan lebar, dan masukkan tinggi. Kemudian hasilnya adalah volume balok. Saya ucapkan terima kasih pada Gabriela karena ini adalah hasil dari praktikum di lab. Semua mahasiswa yang praktikum saat itu sudah berhasil menampilkan, tapi ini untuk salah satu contoh aja ya kepada mahasiswa Gabriela di kelas 2 PTI 1 pada saat mengajar di lab. Nah, ini latihan kedua, latihan mandiri kedua adalah ada kelas mahasiswa dengan atributnya NIM, nama, tugas, UTS, dan UAS. Nah, metodenya adalah untuk mencari nilai rata-rata dari komposisi, tugas, UTS, dan UAS. Oke, silahkan dibuat programnya. Karena atributnya di sini adalah private, maka kita harus mengimplementasikan properti method. Silahkan diimplementasi dengan properti method. Kalau lupa properti method, bisa dilihat pada video yang pertama. Nah, kurang lebih nanti outputnya seperti ini. Masukkan NIM, nama, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini pada saat saya praktikum di lab pada kelas 2 PSI 1, yaitu saya ambil contoh dari Monica Clara. Terima kasih saya ucapkan. Pada saat itu semua mahasiswa juga menyelesaikan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa kelas 2 PSI 1. Contoh latihan mandiri ketiga yaitu ada diagram kelas kurang lebih seperti ini. Kelas karyawan dengan atributnya ID karyawan, nama, jenis kelamin, dan gaji. Metodenya ada tunjangan, uang makan, dan total gaji. Tunjangan 10% dari gaji, uang makan 10% dari gaji, total gaji adalah gaji tambah tunjangan ditambah uang makan. Nah, karena di sini jangkauan nilainya private, maka diimplementasikan dengan properti method. Silahkan dibuat programnya. Kurang lebih nanti hasil program seperti ini. ID karyawan silahkan dimasukkan, nama karyawan silahkan dimasukkan, jenis kelaminnya silahkan dimasukkan, gajinya silahkan dimasukkan. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Ini pada saat saya praktikum di kelas 2 PSI 1. Saya ambil contoh dari Agustina Andriani. Saya ucapkan terima kasih dan semua rekan-rekan mahasiswa di kelas 2 PSI 1 menyelesaikan latihan mandiri ini dengan baik. Jadi semua menyelesaikannya menggunakan kurang lebih 4 atribut dengan kurang lebih 3 metode. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa 2 PSI 1. Nah, ini latihan mandiri yang dicoba dianalisis ya. Buat sebuah program dengan menerapkan konsep pemrogram berorientasi objek dengan input data dilakukan dari kotak dialog atau dialog box. Contoh kasusnya bebas, minimal ada 4 atribut dan ada 3 metode.
Untuk keluaran program ditampilkan dalam kotak dialog. Silahkan buat programnya, baik menggunakan property method maupun tanpa property method. Terima kasih. Bahasan materi kedua berakhir. Sampai jumpa pada materi ketiga. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sehingga kita dapat berbagi pengetahuan dengan yang lainnya. Sampai jumpa pada materi yang ketiga bersama saya, I Gusti Ngurah.